Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika Fitna Dewi ingin menjelaskan tentang kezaliman bagaikan kegelapan di hari kiamat. Yang pertama, membahas tentang pengertian zalim. Pengertian zalim. Kata zalim berasal dari bahasa Arab, yakni dolama, yang memiliki makna sebagai gelap atau lebih dikenal dengan istilah suram. Di dalam Al-Quran terdapat sekitar 200 ayat yang secara spesifik mengupas tentang orang yang zalim ini. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amal-amal mereka. Dan Allah sangat membenci kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Imran ayat 57. Dalam kamus bahasa Inggris, zalim adalah tyrannical yang berarti orang yang bersalah, penjahat, orang jahat. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, zalim bermakna aniaya, kebengisan, kekejaman, tidak menaruh belas kasih, tidak adil, dan kejam. Yang kedua yaitu sifat zalim. Sifat zalim. Al-Quran menyatakan kezaliman sebagai ghafala atau kecenderungan pada sebagian dari wujud manusia untuk terus-menerus mempertahankan ketaksadaran atau ketakpedulian. Ketaksadaran nilai yang akhirnya membentuk perbuatan zalim dalam kehidupan kepribadian dan kolektif. Di sini Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17 menggambarkan bahwa kebatilan tidak memiliki kekuatan untuk tetap di bumi karena ia tidak memiliki akar yang kuat, tidak pula memiliki esensi sendiri. Dalam ayat pertama digambarkan bahwa esensi kebenaran seperti air bening dan bersih atau seperti logam mulia, sementara kebatilan laksana buih air atau tahi logam yang akan lenyap dan tidak ada gunanya bagi manusia. Buih jelas berasal dari air dan karenanya ia tidak memiliki wujud tersendiri. Esensinya adalah air. Buih yang diumpamakan dengan kebatilan bersifat sementara, tidak bersifat abadi dan akan lenyap. Yang ketiga, sebab perbuatannya zalim. Watak dasar dari setiap manusia adalah bertuhan dan beriman, sehingga kezaliman yang dalam arti khusus pengingkaran tersebut bersifat mendatang, sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya kezaliman, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang dimaksud ialah sifat negatif dan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri manusia sehingga menyebabkan manusia tersebut hanyut dalam kezaliman. Di antaranya faktor internal tersebut yaitu kebodohan, kesombongan, putus asa, mengikuti hawa nafsu, dan lalai. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud ialah adanya gangguan dari luar, yakni selain dari dalam diri manusia, yang menyebabkan seorang berbuat zalim karena ada pengaruh unsur lain yang memang sudah buruk. Di antaranya faktor-faktor eksternal yang menyebabkan munculnya perbuatan zalim yaitu godaan setan, mengikuti nenek moyang yang berbuat tidak baik, tertipu oleh kehidupan dunia, teman yang tidak baik.
Yang keempat, akibat terjadinya perbuatan zalim. Akibat pertama, kezaliman yang mengakibatkan berlakunya azab yang besar bagi pelakunya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 19, bahwa barang siapa yang berbuat zalim niscaya akan merasakan azab yang sangat besar. Akibat yang kedua, kezaliman akan mendapat laknat berupa dijauhkan dari kenikmatan dan rahmat Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Ghafir ayat 52, bahwa yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Akibat yang ketiga, kezaliman akan mendapat ancaman doa dari orang yang dizoliminya, dan doa orang yang terzolimi akan dikabulkan oleh Allah SWT sekalipun doa keburukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, dan berhati-hatilah terhadap orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalangnya antara doanya dengan Allah. Akibat yang keempat, kezaliman akan mengalami kebangkrutan di hari kiamat kelak bila tidak bertaubat kepada Allah SWT dan memohon maaf kepada orang yang dizalimi ketika di dunia. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pernah berbuat aniaya zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta maaf pada hari ini di dunia sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dan di dinar dan dirham. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima, kezaliman akan mendatangkan bencana dan malapetaka. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 45, bahwa betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak penghuninya. Yang kelima, solusi dari perbuatan zalim. Dalam Al-Quran terdapat solusi untuk menghindari perbuatan zalim, yaitu yang pertama, kesadaran untuk beriman, yakni bertakwa kepada Allah sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Yang kedua, mengingat Allah sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, memohon ampunan kepada Allah sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Yang keempat, beramal soleh sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Hud ayat 114. Yang kelima, bertaubatlah kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.